Sahabat kimia, pada pembelajaran interaktif kimia pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP dalam kegiatan 4C Kimia kelas 11 semester 2. Kompetensi inti yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini bisa dilihat di layar. Dan kompetensi dasarnya dan indikator yang akan dicapai adalah sebagai berikut. Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, kita amati fenomena kaitannya dengan kesadahan air. Air sada sangat mengganggu kehidupan kita, karena air sada akan mengurangi daya pembersih dari deterjen. Karena ion Ca2+ yang terkandung dalam air sada akan bereaksi membentuk garam yang sukar larut. Selain itu, air sada juga dapat membuat peralatan masak menjadi berkerak. Air sada adalah air yang mengandung ion Mg2+ dan Ca2+ yang cukup tinggi. Selain itu, mengandung anion HCO3-. Untuk mengatasi kesadahan, biasanya ditambahkan garam yang mengandung ion karbonat CO3-2- dan ion bikarbonat HCO3-. Penambahan ion-ion tersebut akan mengakibatkan Ca2+ akan mengendap sebagai CaCO3. Dan air pun dapat digunakan dengan baik tanpa gangguan. Untuk mempelajari kelarutan dan hasil kali kelarutan, faktanya adalah kelarutan dari berbagai jenis zat dipengaruhi pH larutan. Konsepnya yaitu pengertian larutan, pengertian tetapan hasil kali kelarutan, penambahan ion senama dalam larutan, dan pengendapan terjadi jika Qc lebih besar dari KSP. Prosedur bisa dilihat di layar. Prinsip hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP juga bisa dilihat di layar. Kelarutan adalah jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Kelarutan dinyatakan dalam mol per liter atau sama dengan konsentrasi zat dalam keadaan jenuhnya. Sehingga kelarutan suatu zat dapat dinyatakan dengan S sama dengan N per V atau mol per volume dalam liter. Contohnya, penjabarannya yaitu S sama dengan mol per V. Bisa dilihat di layar untuk selanjutnya. Ionisasi larutan elektrolit menghasilkan anion dan kation. Pada keadaan setimbang yang sudah terlalu jenuh akan terjadi kesetimbangan antara padatan yang tidak larut dengan ion-ion yang dihasilkan. Sehingga seperti pada contoh berikut, AgCl terionisasi menjadi Ag+ dan Cl-. Perhitungan tetapan kesetimbangan disebut dengan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP, sehingga dapat dirumuskan K sama dengan perkalian konsentrasi Ag+ dengan konsentrasi Cl-. Untuk larutan elektrolit, tetapan kesetimbangan disebut tetapan hasil kali kelarutan atau KSP, sehingga KSP AgCl sama dengan konsentrasi Ag+ dikalikan dengan konsentrasi Cl-. Untuk mempelajari reaksi pengendapan berdasarkan harga KSP suatu zat dapat digunakan untuk meramalkan terjadinya endapan suatu zat jika dua larutan yang mengandung ion-ion dari senyawa yang sukar larut dicampurkan. Untuk meramalkan terjadinya endapan atau tidak, jika larutan yang mengandung ion K+ dan ion amin dicampurkan, digunakan konsep hasil kali ion atau KSP sebagai berikut.
Ada 3 aturan, yaitu yang pertama, jika QSP lebih besar dari KSP, maka terjadi endapan atau larutan lewat jenuh. Yang kedua, jika QSP sama dengan KSP, maka tidak terjadi endapan atau disebut larutan tepat jenuh. Dan yang ketiga, jika QSP kurang dari KSP, maka tidak terjadi endapan atau disebut larutan kurang jenuh. Jadi QSP dapat dirumuskan dengan perkalian K positif dengan konsentrasi A min. Halo, ada apa Mi? Lagi di mana, Mai? Saya lagi di lab kimia nih. Oke, saya dan Nurul ke sana ya. Oke, saya tunggu. Jangan lama-lama ya. Siap. Waalaikumsalam. Good morning, sobat. Morning, Maya. Apa kabar? Wih, rajin sekali kamu, Maya. Pagi-pagi sudah ada di lab. Iya nih, tadi sekalian diantar Mama. Kamu lagi apa, Mai? Pagi-pagi begini sudah bermain larutan. Saya semalam membaca buku kimia, Rul. Wah, rajin sekali. Sampai-sampai saya menelpon tadi malam tidak diangkat. Iya Nurul, sorry banget ya. Soalnya semalam HP ku lagi dicas. Terus, hasil baca semalam apa? Saya berpikir banyak tentang larutan garam, tapi ada larutan yang mudah larut dan ada juga larutan yang sukar larut. Maksud kamu larutan zat yang dibahas oleh Ibu Wiwin kemarin? Iya, itu baru kemarin materi kita pelajari. Memangnya hari ini ada tes kimia? Nggak gitu loh Mi, saya hanya penasaran saja bagaimana caranya membedakan antara larutan yang mudah larut dan larutan yang sukar larut dalam air. Oh iya, saya baru ingat Ingat apa Rom? bahwa kelarutan itu menyatakan jumlah banyaknya zat yang terlarut dalam 1 liter. Iya betul, dalam kelarutan itu ada yang namanya hasil kali kelarutan. Oh, itu namanya KSP. Betul sekali. Iya, hasil kali konsentrasi ion-ion yang larut dalam suatu larutan garam masing-masing dipangkatkan koefisien reaksinya dalam persamaan reaksi kesetimbangan. Wih, pandai sekali kamu, Maya. Kalian ingat nggak nama BaSO4? Iya ingat, rumus KSP-nya adalah konsentrasi Ba2+ dikalikan konsentrasi SO42-. Sip, Mai. Kalau begitu, banyak larutan garam, bagaimana mengurutkan mudah dan sukar larutnya ya? Nah, pastinya lihat KSP. Setiap larutan garam pasti punya KSP. Kalau begitu kita bagi tugas yuk. Oke, kita akan cari tahu di antara larutan garam ini. Semua akan kita lihat reaksi apakah yang mengendap. Saya akan membuat larutan dan memindahkannya ke dalam gelas kimia. Saya akan buat label. Saya akan membuat langkah kerjanya ya. Oke. Ayo Nurul, timbang yang CuSO4-nya. Iya. Isi 50 ya nih.
sudah larut. Belum. Belum. Udah nih. Ini botol A. Botol aku adalah larutan garam klorida dari kation logam golongan 1A periode ketiga, larutan tak berwarna. Dan aku, botol B. Aku adalah larutan garam sulfat dari kation logam golongan 7B periode 4. Ini botol C. Aku adalah larutan basa dari kation logam golongan 1A periode ketiga, berwarna bening. Ini botol D. Aku adalah larutan garam klorida dari kation logam golongan 1A periode keempat, larutan tidak berwarna. Dan aku, botol E. Aku adalah garam sulfat dari kation logam tembaga 2 yang berwarna biru. Terus bagaimana Mai kelanjutannya, Mai? Selanjutnya kita lihat tabel. Nah, selanjutnya kita campurkan botol A dengan botol B dengan botol C, botol B dengan botol D dengan botol E, dan botol C dengan botol E. Oke, Mai. Ayo kita coba dan kita tulis hasil persamaan reaksinya. Saya catat hasilnya ya, masing-masing mencoba dan membuat persamaan reaksinya. Kalau begitu, saya amati dan catat warna larutan yang mengendap ya. Oke. Oke, Mai. Baik, kita kan sudah selesai mencampurkan reaksi-reaksinya. Jadi sekarang kita sampaikan hasil pencampuran dari reaksi-reaksi tersebut sesuai tabel yang sudah kita amati. Botol ini adalah percampuran dari botol A dan botol B. Persamaan reaksinya adalah NaCl direaksikan dengan MnSO4 menghasilkan MnCl2 dan Na2SO, tidak mengendap dan tidak berwarna. Botol ini adalah percampuran antara botol B dan botol C. Persamaan reaksinya MnSO4 direaksikan dengan NaOH menghasilkan MnOH 2 kali dan Na2SO4. Larutannya mengendap berwarna coklat muda. Botol ini adalah pencampuran dari botol B dan botol D. Persamaan reaksinya adalah MnSO4 direaksikan dengan KCl menghasilkan MnCl2 dan K2SO4. Larutan tidak mengendap dan berwarna bening. Larutan ini adalah percampuran antara botol D dan botol E. Persamaan reaksinya KCl direaksikan dengan CuSO4
menghasilkan CuCl2 dan K2SO4. Larutan tidak mengendap dan berwarna biru muda. Dan botol ini adalah percampuran dari botol C dan botol E. Persamaan reaksinya adalah NaOH direaksikan dengan CuSO4 menghasilkan CuOH 2 kali dan Na2SO4. Larutannya mengendap dan berwarna biru tua. Baik, kita sudah selesai menyampaikan hasil reaksi-reaksinya. Sekarang kita kerjakan soal hot ya. Oke, Mai. Baiklah, setelah mempelajari kelarutan dan hasil kelarutan, kita akan coba menyelesaikan soal high order thinking skill atau soal HOTS. Berikut akan saya bacakan. Periksalah dengan suatu perhitungan apakah terbentuk endapan AgCl jika 5 ml larutan AgNO3 0,001 molar dicampur dengan 5 ml larutan NaCl 0,01 molar. Bila diketahui KSP AgCl sama dengan 10 pangkat negatif 10. Untuk solusinya silahkan dilihat di layar. Langkah yang pertama yaitu menentukan konsentrasi AgNO3 dan konsentrasi NaCl setelah dicampurkan dengan menggunakan rumus pengenceran. Untuk AgNO3, V1 dikali dengan M1 sama dengan V2 dikali dengan M2. Yaitu 5 dikali 0,01 molar sama dengan 10 M2. Hasilnya 5 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Untuk NaCl, V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali dengan M2 dan hasilnya konsentrasi Cl min sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Sehingga QSP untuk AgCl yaitu konsentrasi Ag plus dikalikan dengan konsentrasi Cl min, hasilnya 2,5 kali 10 pangkat min 9. KSP AgCl sama dengan 10 pangkat min 10. Oleh karena itu QSP lebih besar dari KSP, maka pada pencampuran itu akan terbentuk endapan AgCl. Baiklah, kita sudah mempelajari tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Sampai jumpa dan kita ketemu kembali di lain kesempatan.